recovery dulu ya. Sudah kembali ke Bandung tadi pagi. Jadi hari ini kita akan recovery dulu. Adam Prizibec kabarnya resmi dipinjamkan ke PSIM. Akankah Peralta siap merapat ke Persib dan warisi nomor punggung 10 peninggalan William? Ini faktanya. Ya, bursa transfer domestik kembali memanas. Dua nama asing yang sempat jadi sorotan di Super League, kiper Persib Adam Prizibec dan penyerang Borneo FC Mariano Peralta muncul dalam serangkaian kabar terbaru. Prizibec disebut-sebut akan dipinjamkan, sementara Mariano Peralta dikabarkan bakal angkat koper dengan nilai transfer yang disebut fantastis. Dalam beberapa hari terakhir muncul kabar bahwa Persib berencana meminjamkan Prizibec ke PSIM Yogyakarta, klub yang baru atau sedang menajamkan skuadnya di putaran kedua ini. Laporan tersebut muncul di beberapa kanal berita dan akun media sosial transfer lokal yang menyebut adanya pembicaraan antara kedua klub terkait peminjaman kiper asal Wales itu. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Persib ataupun PSIM terkait kesepakatan yang final. Sementara itu, Mariano Peralta, nama yang belakangan jadi sorotan di Borneo FC, dikaitkan dengan rumor kepindahan yang berpotensi memecahkan rekor transfer domestik. Beberapa kabar yang beredar menyebut angka nilai transfer yang cukup tinggi dilaporkan mencapai miliaran rupiah dan mengaitkan minat dari klub-klub Super League lainnya. Laporan-laporan itu menilai Borneo FC siap mempertimbangkan tawaran jika angka yang masuk memenuhi kebijakan klub. Sejauh ini, pemberitaan tentang Peralta masih berstatus spekulasi atau rumor media. Belum ada pengumuman resmi soal klub tujuan, nilai akhir transfer, maupun persetujuan pemain. Beberapa artikel lokal bahkan mengaitkan rumor ini dengan penutupan jendela transfer yang semakin dekat, sehingga spekulasi diprediksi akan terus menguat. Jika Prizibec benar dipinjamkan, langkah ini kemungkinan dimaksudkan memberi waktu bermain lebih banyak bagi kiper asal Wales tersebut, atau memberi ruang bagi rotasi kiper Persib di skema pelatih. Namun, kehilangan opsi satu kiper tanpa pengganti setara di tengah musim bisa menimbulkan resiko kedalaman skuad. Sementara penjualan Peralta dengan nilai tinggi akan memberi suntikan dana besar bagi Borneo, tetapi kehilangan sosok pencetak gol utama tentu memaksa klub mencari pengganti berkualitas atau mengubah strategi serangan. Terbaru, kabar hengkangnya Peralta dibantah langsung oleh bos pemilik Borneo yaitu Nabil Hussein. Saat dikonfirmasi, Nabil dengan tegas membantah semua kabar yang beredar. Nabil sendiri mengaku terkejut ketika awal mendengar kabar tersebut. Kami semakin gerah setelah banyak media nasional ramai memberitakan kalau kami akan menjual Peralta, terang pria yang juga seorang politisi tersebut. Yang jelas Peralta tidak akan kemana-mana, statusnya saat ini not for sale, tegas Nabil. Menurut Nabil, kekuatan tim saat ini sangat seimbang terutama di barisan depan dengan adanya Peralta. Selain menjadi motor serangan, pemain kelahiran Adrogué Argentina pada 20 Februari 1998 tersebut juga menjadi sumber gol dan assist bagi tim. Saat ini Peralta sudah menyumbang 10 gol dan 8 umpan berbuah gol. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Peralta tidak akan dijual. Dia akan tetap bersama klub ini dan bagaimana setelah kontraknya usai tahun ini, kita akan membicarakannya lagi. Pastinya sekarang Peralta tetap bersama kami. Dengan demikian, peminjaman Prizibec ke PSIM dan kepindahan Peralta dengan nilai besar, statusnya saat ini masih rumor, belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub terkait. Berita lainnya, Layvin Kurzawa ungkap momen yang membuat Layvin Kurzawa jatuh cinta kepada Persib Bandung sampai istrinya meneteskan air mata. Ada satu momen di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang membuat Layvin Kurzawa merasa keputusannya bergabung dengan Persib Bandung bukan keputusan keliru. Momen itu datang di hadapan ribuan pasang mata saat atmosfer stadion berbicara lebih keras dari kata-kata. Sorak-sorai bobotoh menghadirkan suasana emosional bukan hanya bagi sang pemain, tetapi juga keluarga Kurzawa. Bek berpengalaman asal Prancis itu mengaku terkejut sekaligus tersentuh melihat antusiasme besar yang ditunjukkan supporter. Sambutan tersebut bahkan membuat istri Kurzawa meneteskan air mata saat menyaksikan ribuan bobotoh meneriakan nama ex-penggawa Paris Saint-Germain itu secara serempak. Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menetes terharu karena ini sangat luar biasa. Karena kalian semua, ada begitu banyak fan, ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan. Menurut Kurzawa, pengalaman emosional itu menjadi salah satu faktor penting yang menguatkan keputusannya menerima pinangan Persib. Dia menyebut suasana stadion,
karakter pendukung tim, hingga nuansa kota Bandung memberikan keyakinan tersendiri sebelum benar-benar menjatuhkan pilihan. Saya lihat fan, saya lihat stadionnya, dan saya lihat kotanya. Itu kenapa saya bergabung. Namun, saya belum tahu ini sebelumnya. Baru sekarang saya tahu dan saya merasa senang berada di sini, tambahnya. Mantan pemain tim nasional Prancis tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang ia rasakan sejak hari pertama. Saya merasa sangat-sangat senang. Saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah. Karena kalian semua, terima kasih, tandasnya. Setelah momen emosional di GBLA, perjalanan Layvin Kurzawa bersama Persib Bandung pun resmi dimulai. Berita lainnya, Deddy Kusnandar terharu kembali ke Persib Bandung, Beckham putra siap balas dendam saat jamu Malut United. Pemain Persib Bandung Deddy Kusnandar mengaku terharu kembali ke tim Maung Bandung setelah ia sempat dipinjamkan ke tim sesama tim BRI Super League, Bhayakara Presisi Lampung FC, pada musim ini. Deddy mengatakan hal ini karena Persib adalah tim yang lama ia bela selama 10 tahun. Ia didatangkan dari Sabah FA pada 2016, di mana itu adalah periode keduanya membela Persib sebelumnya sempat bermain pada 2014 sampai 2016. Sangat senang, apalagi kemarin tidak mudah meninggalkan klub yang sudah saya bela hampir lebih dari 10 tahun. Kembali ke Persib pasti sangat terharu, bangga, senang, kata Dado. Di Bhayakara, Dado menjalani masa peminjaman selama setengah musim dengan ia hanya tampil 5 kali dengan total 162 menit bermain. Demikian catatan Transfer Market. Kini, pemain 34 tahun kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu sudah terlihat mengikuti sesi latihan dengan skuad Persib. Tak hanya Dado, di sesi latihan itu juga terlihat pemain anyar Persib yang merupakan penggawa Garuda Muda, Dion Marks. Di kesempatan sebelumnya, Boyan mengatakan kembalinya Deddy untuk memperkuat lini tengah Persib yang baru saja ditinggalkan Mark Klok karena cedera. Saya rasa Deddy akan kembali dan ini adalah backup untuk Mark. Tapi saya rasa Mark tidak akan absen terlalu lama karena berdasarkan hasil scan itu tidak terlalu buruk. Jadi saya yakin itu sepertinya hanya akan sekitar 2 pekan dia akan kembali, kata Hodak. Di lain sisi, gelandang muda andalan Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengirim sinyal peringatan keras menjelang laga krusial melawan Malut United yang dijadwalkan berlangsung Jumat 6 Februari 2026. Bagi Beckham, laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan panggung pembuktian. Ia menyoroti komposisi Malut United yang dihuni banyak pemain Persib Bandung, sebuah dinamika yang menurutnya lazim dalam sepak bola, namun memberikan motivasi ekstra. Dalam sepak bola, ini hal yang lumrah. Kadang bisa jadi kawan, sekarang bisa jadi lawan. Ini jadi tantangan tersendiri buat saya untuk membuktikan, tambahnya. Pemain bernomor punggung 7 ini juga mengatakan bahwa timnya sekarang dihuni pemain berkualitas tinggi. Persib sekarang punya banyak pemain yang kualitasnya sangat bagus juga. Jadi saya percaya dengan tim ini dan saya yakin bisa mendapatkan 3 poin, ujar Beckham dengan penuh optimisme.